tetap terbanglah Raja Wali. Intisari pidato Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus 1955 dari draft tulisan tangan halaman 30 sampai 40. Kependeritaan-penderitaan dan latihan-latihan yang kita di zaman Jepang sampai ke saatnya proklamasi, sampai kepada hari yang sekarang, kita telah mencapai banyak dan pantaslah kita mengucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita capai itu. Pertama, terbentuknya satu negara kesatuan Indah Permai yang walaupun Irian Barat belum masuk ke dalam wilayah kekuasaannya, terbentang dengan megahnya antara dua benua dan dua samudra, laksana sabuk jamrut yang melingkar-lingkari Katulistiwa. Satu negara kesatuan yang kaya raya, yang dalam pangkuannya menyimpan kekayaan alam yang maha luas dan maha berharga, yang sungguh tiada taranya di seluruh muka bumi. Kedua, timbulnya kembali satu bangsa, bangsa Indonesia, yang di zaman modern ini mau dan dapat berjuang untuk mencapai cita-cita nasionalnya, mau dan berjuang mati-matian untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Satu bangsa Indonesia yang dari zaman purba mula telah memiliki taraf kebudayaan yang tertentu, dan sejak tercapainya kemerdekaan menunjukkan hasrat dan kemampuan untuk mempertinggi lagi taraf kebudayaan nasionalnya itu. Satu bangsa yang dengan hati terbuka menghadapi kemajuan-kemajuan dan ajaran-ajaran dunia internasional. Akan tetapi, tetap berusaha untuk mengembangkan kebudayaan nasionalnya sendiri. Ketiga, tersusunnya satu aparatur kepemerintahan yang kian tahun kian kuat menuju kepada penyempurnaannya, satu aparatur yang didampingi oleh alat-alat kekuasaan bersenjata yang karena tak berhenti-berhenti menghadapi kesulitan-kesulitan dengan tugas-tugas di padang pertempuran, kian hari kian bertambah ketangkasannya dan kemampuannya. Keempat, tersusunnya perhubungan-perhubungan dengan dunia di luar pagar, perhubungan yang istimewa pula dengan negara-negara dan bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika. Politik bebas yang aktif terhadap luar negeri tidaklah hanya mempermudah datangnya bantuan guna perkembangan Republik Indonesia, akan tetapi ternyata membawa kemungkinan pula untuk memberikan sumbangan kepada dunia guna mengurangi ketegangan-ketegangan yang membahagiakan perdamaian dunia. Empat, hasil pemberian Tuhan. Tidak sia-sia kita memenuhi panggilan, tidak sia-sia kita berusaha, tidak sia-sia kita berjuang, tidak sia-sia kita berkorban. Satu dasawarsa kini di belakang kita. Satu dasawarsa yang kedua memulai pada hari ini. Marilah kita tetap bersatu, fighting nation yang tidak mengenal journey's end. Marilah kita insafi bahwa hidup adalah perjuangan dan bahwa perjuangan adalah hidup. Marilah kita amalkan keinsafan itu. Kalau kita hendak memenuhi sumpah kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Warna yang di hadapan kita ini, aku melihat Pancadharma terang memanggil-manggil. Pertama, persatuan bangsa harus kita gembleng kembali sekompak-kompaknya. Jangan ada perpecahan seperti sekarang. Jangan ada retak, mesti sekecil-kecilnya pula juga. Kedua, tiap-tiap tenaga pemecah persatuan, apalagi yang hendak menimbulkan kekacauan dan gangguan keamanan, harus kita tekan, harus kita berantas, harus kita sapu bersih, atau kita hantam hancur lebur dari muka bumi. Ketiga, pembangunan di segala lapangan harus kita teruskan, malahan dengan lebih giat daripada yang sudah-sudah, dengan lebih banyak elan daripada dalam dasawarsa yang baru lalu. Keempat, perjuangan mengembalikan Irian Barat pada akhirnya, perjuangan menyapu bersih tiap-tiap sisa imperialisme pada umumnya harus kita lanjutkan, bahkan harus kita pergiat, perhebat,
berlipat gandakan dengan segala konsekuensi harus kita gegap gempitakan. Lir agawe lindu ing bawono. Sampai Irian Barat dipulangkan kembali ke pangkuan kekuasaan Ibu Pertiwi, dan sampai tidak ada satu ekor kutu imperialisme sekalipun masih hidup di pangkuan Ibu Pertiwi. Pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Dan kelima, pemilihan umum harus kita selenggarakan dengan konsekuen di seluruh tanah air Indonesia, juga di daerah-daerah pengacauan. Malahan sering saja kataku bahwa kemerdekaan bukanlah garansi buat kemakmuran, kesejahteraan, melainkan sekedar satu jembatan, satu hal yang memberikan kemungkinan kita berusaha leluasa menjurus kemakmuran dan kesejahteraan.